Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamiati Oktaviasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan biologis dan perkembangan kognitif. Yang pertama, perkembangan biologis. Dalam perkembangan biologis, terdapat pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang pertama adalah sifat gen. Yang kedua, metode yang digunakan para ahli genetika perilaku. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah temperamen. Yang kita bahas pertama adalah sifat gen. Sifat dasar gen meliputi genotip, fenotip, dan reaction range. Apa sih genotip itu? Genotip adalah warisan genetik seseorang, material genetika aktual yang sebenarnya ada. Tetapi, tidak semua genetika tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Sedangkan untuk fenotip adalah bagaimana genotip seseorang tampil sebagai ciri-ciri yang dapat diamati dan dapat diukur. Fenotip meliputi ciri-ciri fisik seperti tinggi badan, berat badan, warna mata, dan warna pigmen kulit. Untuk reaction range adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan atau pengayaan lingkungan. Selanjutnya, yang kedua adalah metode yang digunakan para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku atau behavior genetik adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Para ahli genetika perilaku berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Untuk mempelajari faktor herediter terhadap perilaku, para ahli genetik sering memakai penelitian mengenai anak kembar atau adopsi. Yang terakhir, dalam pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja adalah temperamen. Temperamen sendiri adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Menurut Alexander Gist dan Stella Thomas, terdapat 3 kelompok temperamen, yaitu anak bertemperamen mudah, anak bertemperamen sulit, dan anak bertemperamen lambat atau menghangat. Yang pertama, anak bertemperamen mudah biasanya memiliki suasana hati yang positif, mudah mengikuti aturan dan kegiatan keseharian umum, mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru atau lingkungan baru. Sedangkan untuk anak bertemperamen sulit cenderung beraksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya cenderung tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru atau lingkungan barunya. Sedangkan kelompok yang terakhir adalah anak bertemperamen lambat menghangat, menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Selanjutnya, interaksi faktor bawaan, lingkungan, dan perkembangan. Yang pertama kita bahas adalah interaksi genotip pasif
Interaksi genotif pasif lingkungan, genotif evokatif lingkungan, genotif aktif lingkungan. Interaksi genotif pasif lingkungan terjadi pada saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan kepada anak. Sebagai contoh, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Karena mereka cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca, maka mereka menyediakan buku bacaan bagi anak-anak mereka, sehingga anak mereka juga lebih cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca. Sedangkan untuk genotif evokatif lingkungan terjadi karena genotif anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial dibandingkan dengan anak yang pasif dan pendiam. Untuk interaksi genotif aktif lingkungan terjadi pada saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Pemilihan ini berkaitan dengan genotif tertentu yang mereka miliki. Sebagai contoh, sebagai remaja karena genotifnya lebih cenderung terhadap bidang musik, maka mereka akan memilih lingkungan musikal di mana mereka dapat menampilkan keterampilan yang mereka miliki dengan baik. Selanjutnya, pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Pengaruh lingkungan terbagi adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Sebagai contoh, kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Sedangkan untuk pengaruh lingkungan yang tak terbagi adalah pengalaman unik yang dialami oleh remaja itu sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang di dalamnya tidak dialami oleh kakak ataupun adiknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan diperlukan bagi remaja, tetapi gen pun juga lebih penting, karena tanpa ada gen tidak akan ada remaja, dan tanpa ada lingkungan juga tidak akan ada remaja. Selanjutnya, ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Yang pertama, 4 faktor, 4 kurva tumbuh kembang. 4 kurva tumbuh kembang tersebut meliputi pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, serta kelenjar limfoid. Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan adalah faktor mencari sasaran atau stabilitas diri, kecepatan kematangan, pengaturan umpan balik, dan massa tubuh. Mengenai faktor mencari sasaran dan penstabilan diri, dalam keadaan terhambat penyakit atau nutrisi yang buruk, pertumbuhan individu seringkali dapat kembali mencapai kondisi seharusnya. Setelah kondisi negatif tersebut diatasi,
Kekuatan pengaturan kembali ke kondisi semua ini dipikirkan memiliki dasar genetik. Kecepatan kematangan yang berbeda diketahui terjadi pada bagian-bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, kepala selalu lebih cepat berkembang daripada badan, dan badan selalu lebih cepat matang daripada anggota badan. Sedangkan pengaturan berdasarkan umpan balik melibatkan penyesuaian diri struktur biologis terhadap umpan balik. Misalnya, sekresi kelenjar pituari mempengaruhi berbagai kelenjar lainnya seperti kelenjar tiroid dan kelenjar seksual. Sekresi pituari disesuaikan dengan tingkat hormon pada kelenjar lainnya. Saat sekresi kelenjar lainnya mencapai kadar yang tepat atau memadai, kelenjar pituitari mengatur keluarnya agar tetap berada dalam keseimbangan yang sudah tercapai. Selanjutnya adalah masa pubertas. Pubertas terdapat batasan dan determinan pubertas, perubahan hormonal, dan perubahan fisik. Batas dan determinan pubertas. Sebelum kita membahas batas dan determinan pubertas, kita harus mengetahui pengertian dari pubertas sendiri. Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah faktor genetik, faktor massa tubuh, faktor mutu makanan. Sedangkan perubahan hormonal Sebelum perubahan hormonal, kita harus mengetahui pengertian dari hormon. Hormon sendiri adalah suatu substansi kimia berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Peran dari sistem endokrin pada masa pubertas melibatkan interaksi hipotalus, kelenjar pituitari, dan kelenjar gonad. Dua jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Androgen adalah jenis utama hormon seks laki-laki, sedangkan estrogen adalah jenis utama hormon perempuan. Yang ketiga, perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling tampak ketika masa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat badan serta kematangan seksual. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai perkembangan kognitif. Menurut pandangan Piaget, terdapat 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama adalah tahap sensorimotor yang terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Tahap sensorimotor yang berlangsung sejak masa bayi sampai sekitar usia 2 tahun adalah tahap pertama, di mana bayi membangun pemahaman akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya, misalnya dengan melihat dan mendengar.
dengan gerakan fisik motorik sehingga disebut sensori motor. Tahap yang kedua adalah tahap preoperasional yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Tahap perkembangan ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Ciri-ciri berpikir tahap praoperasional adalah dengan berfungsinya semiotik atau simbol mulai usia 2-4 tahun. Imitasi tak langsung, yaitu membuat imitasi secara tidak langsung dari bendanya sendiri. Contohnya, anak bermain pasar-pasaran secara sendiri. Yang kedua, permainan simbolik sebagai contoh, main mobil-mobilan dengan balok-balok kecil. Permainan simbolik dapat merupakan ungkapan diri dari anak. Selanjutnya, menggambar. Anak dapat menggambar realistis tetapi tidak proporsional. Yang kelima, mengetahui bentuk-bentuk dasar geometris seperti bulat, bundar, persegi, dan lain sebagainya. Sedangkan ciri-ciri berpikir tahap praoperasional yang terjadi pada usia 4-7 tahun adalah anak masih memahami bahwa volume suatu benda berubah dengan perubahan wadah. Meskipun anak menyaksikan air dipindahkan dari wadah yang sama dengan volume yang sama, tetapi wadah baru lebih tinggi sehingga menunjukkan air lebih banyak dari wadah sebelumnya. Maka anak akan menjawab dengan spontan bahwa air dalam wadah kedua lebih banyak daripada air pada wadah pertama. Untuk tahap operasional konkret yang terjadi pada anak usia 7-11 tahun adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema. Sedangkan operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret yang dapat diukur. Proses yang penting pada tahap ini adalah pengurutan, classification, decentering, reversibility, dan konversasi. Serta yang terakhir, penghilangan sifat egosentrisme. Untuk tahap yang terakhir adalah tahap operasional formal yang terjadi pada usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, pada tahap operasional formal, seorang remaja telah mencapai tahap operasional formal, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai kira-kira 11-12 tahun dan akan terus berlanjut hingga masa remaja mencapai masa matang atau dewasa. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan berhipotesis. Pada masa ini, anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak. Di samping itu, pada tahap ini remaja sudah mampu berpikir secara sistematis.
Remaja telah mampu memikirkan sesuatu kemungkinan secara sistematis untuk memecahkan masalah. Mereka juga memiliki kemampuan berpikir alternatif sehingga memungkinkan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi lebih beragam. Selanjutnya, pandangan tentang perkembangan kognitif menurut Burner. Terdapat 6 konsep pokok perkembangan Burner. Yang pertama, perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Perkembangan bergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. Yang ketiga, perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata dan simbol. Yang keempat, interaksi antara guru dan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. Yang kelima, bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. Pertumbuhan kognitif ditandai dengan semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan. Sedangkan untuk tahap perkembangan kognitif, menurut Burner terdapat 3 dan tahapan simbolik. Tahapan enektif, pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Pada tahap ini, anak mulai memahami lingkungannya, mulai memahami gerakan atau aksi. Anak melakukan berbagai gerakan atau aksi untuk memahami lingkungannya, sehingga mereka mungkin membolak-balikkan buku seakan-akan membaca isi buku tersebut. Pada tahap yang kedua, yaitu tahap ikonik, di mana seorang anak akan dapat membawa informasi yang didapatkannya melalui imaginary. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai pegangan, dan pada akhirnya anak mengembangkan memori visual. Misalnya, anak-anak melihat gambar orang. Berdasarkan pengamatannya, orang memiliki bagian-bagian tubuh. Informasi ini dibawa ke alam imajinasinya sehingga dia dapat memiliki gambaran visual bahwa orang terdiri dari berbagai bagian tubuh. Yang terakhir, tahap simbolik. Tahapan simbolik di mana seorang anak akan mampu menyusun gagasannya secara padat. Pada tahapan ini, anak sudah memahami simbol sehingga mereka sudah dapat memaknai sebuah simbol. Burner mengatakan anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dengan kehidupan anak. Sekian penjelasan dari saya mengenai perkembangan biologis dan perkembangan kognitif. Terima kasih.